Coba deh, bayangin sejenak. Kita sekarang ada di tahun 2026. Dunia di sekitar kita tuh kayaknya bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecerdasan buatan, otomasi, banjir informasi, itu semua bukan lagi cuma berita, tapi jadi bagian hidup kita, bagian cara kita kerja. Nah, di tengah semua perubahan ini, ada satu kemampuan yang disebut-sebut terus. Katanya bukan cuma penting, tapi jadi kunci buat kita bertahan. Dan ini bukan skill teknis yang rumit, tapi sesuatu yang jauh lebih dasar, yaitu cara kita berpikir. Wah, menarik dan beragam banget. Ada video prediksi tren, artikel kesehatan, bahkan sampai panduan soal jebakan logika. Terus ada juga perspektif dari filsafat kuno, kitab suci, sampai riset paling baru soal literasi AI. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah konsep ini. Kenapa ini jadi relevan banget sekarang? Dan yang paling penting, gimana cara praktis buat melatihnya? Oke, mari kita mulai ya. Sumber pertama yang Anda kasih, video dari MJKX Insight, itu langsung to the point banget. Mereka bilang berpikir kritis itu skill nomor 1 buat tahun 2026. Awalnya kedengeran klise sih, tapi kalau dipikir-pikir lagi, masuk akal banget ya. Di dunia yang penuh informasi, yang benar, salah, setengah benar, bahkan yang sengaja nipu, kemampuan ini jadi kayak filter internal kita gitu kan. Tepat sekali. Nah, tapi ada satu penekanan penting di video itu. Ini bukan lagi soal pintar dalam arti akademis. Bukan soal hafalan. Poinnya gini, mesin dan AI itu memang bisa ngolah data dengan kecepatan super. Tapi keputusan akhir, apalagi yang kompleks, yang menyangkut etika, nilai-nilai, itu tetap di tangan manusia. Nah, disinilah nilai berpikir kritis jadi pembeda utamanya. Ini soal kebijaksanaan, bukan cuma pemrosesan data. Setuju, tapi bukannya ini juga yang bikin banyak orang khawatir? Maksud saya, ketika pemrosesan informasi oleh AI jadi canggih banget, garis antara itu sama kebijaksanaan kan jadi tipis, jadi kabur. Kita nalik batasnya di mana? Ini jadi ingat sama riset dari Arkif yang Anda bagikan soal literasi AI kritis. Kayaknya riset itu melihat ini dari sudut yang beda ya. Kamar perempuan, khususnya untuk posisi teknis. Tunggu. Jadi algoritmanya sengaja diprogram buat bias gender gitu? Justru itu masalahnya. Nggak sengaja. Algoritma itu kan dilatih pakai data perekrutan Amazon selama 10 tahun terakhir. Dan di data itu, mayoritas yang diterima adalah laki-laki. Jadi AI itu cuma belajar dari sejarah. Dia nyimpulin kalau kandidat laki-laki itu pola yang sukses. Ini dia intinya. Bias yang paling bahaya dalam AI itu bukan di kodenya, tapi di sejarah manusia yang kita kasih ke dia buat dipelajari. AI jadi cermin prasangka kita sendiri. Wow. Jadi kemampuan berpikir kritis di sini bukan cuma soal bisa pakai AI, tapi bisa nanya, oke, data apa yang dipakai buat ngelatih AI ini, sejarah apa yang ada di baliknya? Tepat, kemampuan buat mempertanyakan pandangan dunia di balik teknologi. Itulah inti berpikir kritis zaman sekarang. Oke, ini bikin urgensinya jadi jelas banget, tapi coba kita mundur sedikit. Apa sih sebenarnya berpikir kritis itu? Istilah ini kan sering banget dipakai, tapi kadang rasanya abstrak. Artikel dari Halodoc yang Anda kasih itu kayaknya mencoba ngasih definisi yang lebih membumi ya? Beda itu. Ini lebih ke sebuah proses intelektual yang terstruktur. Kalau kita bedah nih, ada beberapa elemen penting. Pertama, analisis informasi. Bayangin deh, Anda baca berita heboh di medsos. Kemampuan buat milah-milah, mana fakta, mana opini penulis, mana data, mana yang cuma asumsi. Nah, itulah analisis. Terus ada evaluasi argumen. Ini bagian menilai logis atau enggaknya sebuah pernyataan. Gitu ya. Apakah buktinya benar-benar nyambung sama kesimpulannya? Atau jangan-jangan lompat? Betul. Lompatan logika. Kemudian ada pemecahan masalah. Jadi kita urai masalah rumit jadi bagian-bagian kecil, biar gampang ditangani, terus cari solusi paling efektif. Dan ujung-ujungnya, semua ini muaranya ke satu hal. Pengambilan keputusan. Pakai semua analisis tadi buat bikin keputusan yang rasional, berbasis fakta. Bukan sekedar ikut-ikutan atau impulsif. Nah, bagian pengambilan keputusan itu yang paling susah kayaknya ya. Gampang banget kita kebawa emosi atau tekanan sosial waktu harus mutusin sesuatu. Sangat. Tapi ya itu tujuannya. Menurut artikel itu, manfaat terbesarnya adalah kemandirian dalam berpikir. Jadi Anda nggak lagi cuma nyerap pandangan orang lain, tapi punya kapasitas buat membentuk penilaian sendiri. Berdasarkan bukti dan logika. Anda jadi sopir pikiran Anda sendiri, bukan cuma penumpang.
Oke, definisinya kita udah dapat. Tapi praktiknya nih, kadang ada argumen yang kedengarannya logis banget, meyakinkan. Padahal kalau dibedah, keliru. Sumber dari Gramedia yang Anda bagikan ngebahas ini kan, soal logical fallacy, kesalahan logika. Betul, dan ini musuh yang sering nggak kelihatan. Logical fallacy itu kekeliruan dalam penalaran yang bikin argumen jadi nggak valid. Meskipun di permukaan mungkin kedengaran persuasif banget, kayak jebakan mental gitu. Dan ini sering banget dipakai, sadar atau enggak, di debat politik, iklan, bahkan di kolom komentar. Tunggu sebentar. Di catatan kita Anda nyebut istilah kayak ad hominem sama straw man. Buat yang belum familiar, bisa tolong jelasin pakai contoh simple nggak? Maksudnya apa tuh? Tentu, ini penting banget dikenali. Kita mulai dari yang paling umum, ad hominem. Ini terjadi waktu seseorang nyerang pribadi lawan bicaranya, bukan argumennya. Misalnya ada ahli lingkungan ngusulin kebijakan baru soal sampah plastik. Terus ada yang bales, "Ah, jangan dengerin dia, mobilnya aja boros bensin." Nah, itu ad hominem. Kondisi mobilnya kan nggak ada hubungannya sama validitas argumen dia soal plastik. Itu sering banget di media sosial, fokusnya jadi dialihin dari isu ke orangnya. Kalau straw man, gimana tuh? Strawman atau orang-orangan sawah. Ini sedikit lebih licik. Ini taktik di mana Anda menyederhanakan atau bahkan melintir argumen lawan biar lebih gampang diserang. Bayangin ada yang bilang, kita perlu naikin anggaran buat pendidikan seni di sekolah. Terus Anda bales, oh, jadi Anda mau semua dana dialihin ke seni, terus pelajaran sains sama matematika dibiarin. Tentu aja kan bukan itu maksudnya. Anda bikin argumen baru yang lebih lemah, si orang-orangan sawah itu, terus Anda serang. Seolah-olah Anda menang debat. Itu juga umum banget, jadi ini semacam alat bela diri intelektual ya. Biar kita nggak gampang dimanipulasi sama argumen yang kelihatannya bagus, tapi sebenarnya kosong. Tepat. Saya sendiri pernah kejebak loh. Dulu ada iklan suplemen kesehatan yang bintang iklannya pakai jas putih kayak dokter. Saya langsung mikir, wah ini pasti bagus nih direkomendasiin ahli. Ternyata itu jebakan appeal to authority. Belakangan saya cek, orang itu aktor. Dan klaim suplemennya sama sekali nggak didukung riset. Itu pelajaran berharga banget buat selalu ngecek. Jangan cuma percaya jubahnya. Dengar soal argumen sama logika ini, saya jadi ingat kalau praktek ini tuh sebenarnya udah ada dari ribuan tahun lalu ya, bukan hal baru. Kayak yang dibahas di sumber Wikipedia tentang pertanyaan Socrates atau Socratic questioning. Bener sekali. Ini bawa kita balik ke Yunani kuno, ke filsuf Socrates. Metodenya simpel tapi kuat banget. Intinya adalah praktek disiplin dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam buat menggali sebuah ide sampai ke akarnya. Tujuannya bukan buat ngegurui, bukan ngasih jawaban, tapi buat maksa seseorang atau diri kita sendiri buat periksa lagi keyakinannya, membuka asumsi yang tersembunyi. Contoh pertanyaannya simple tapi nusuk ya. Kayak, kenapa Anda mikir gitu? Apa buktinya? Apakah ini selalu benar di setiap kasus? Atau ada nggak sudut pandang lain dari masalah ini? Wow, jadi ini bukan soal jadi orang yang paling tahu, tapi jadi orang yang paling banyak nanya. Itu ngubah perspektif banget. Ben itu mindahin kita dari penerima informasi yang pasif, jadi pencari kebenaran yang aktif. Nah, dari filsafat Yunani, ada satu sumber lagi yang Anda bagikan yang ngasih perspektif sangat beda. Dan jujur aja, awalnya saya kaget, yaitu materi dari pendidikan agama Islam. Biasanya kan, kita mikir filsafat rasional sama keyakinan agama itu dua dunia terpisah. Gimana sumber ini ngejembatenin keduanya? Saya juga penasaran sama ini, gimana kaitannya? Kan? Atau bertafakur soal penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya siang dan malam. Fenomena alam ini disebut sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi ulul albab, yang artinya orang-orang yang berakal, yang pakai akalnya. Jadi prosesnya itu, mengamati fenomena, merenungkan secara mendalam, ini pasti ada aturannya, nggak acak, lalu menyimpulkan bahwa semua ini nggak mungkin diciptakan sia-sia. Ini kan sebuah latihan berpikir kritis, mencari makna, pola, dan tujuan yang lebih dalam dari yang kelihatan di permukaan. Jadi dari semua sumber ini, baik yang modern maupun kuno, benang merahnya sama ya. Berpikir kritis itu proses yang aktif, bukan pasif. Oke, kita udah bahas kenapanya, apanya, bahkan sejarahnya. Sekarang yang paling penting, bagaimananya. Gimana kita bisa ngelatih otot berpikir kritis ini tiap hari? Kita balik lagi ke artikel Halodoc tadi.
Artikel itu ngasih langkah-langkah yang konkret banget. Pertama, latihan analisis rutin. Coba deh nanti malam, ambil satu berita utama yang lagi rame. Jangan cuma baca judulnya. Paksa diri Anda buat nemuin 3 poin utama di artikel itu. Terus tanya, apa bukti yang mereka kasih buat tiap poin? Buktinya kuat nggak? Itu latihan yang bagus. Apalagi? Kedua, terlibat di diskusi atau debat yang sehat. Cari teman atau komunitas di mana Anda bisa bahas sebuah topik. Tujuannya bukan buat menang ya, tapi buat ngelatih cara Anda nyusun argumen pakai bukti dan juga buat benar-benar dengerin sudut pandang lain. Ketiga, dan ini penting banget, jangan pernah puas dengan satu sumber. Sebelum bikin opini, sengaja cari sumber yang pandangannya berlawanan. Ini bantu kita lihat blind spot kita sendiri. Yang keempat kayaknya balik lagi ke Sokrates ya, yaitu mengajukan pertanyaan mendalam. Tepat. Terapkan metode Sokrates ke informasi yang Anda konsumsi. Bahkan ke obrolan kita sekarang ini. Tanya, kenapa mereka milih sumber ini? Apa yang mungkin kelewat? Dan yang kelima yang mungkin paling susah. Evaluasi diri dan terbuka sama perspektif lain. Rutin tanya ke diri sendiri, saya punya bias nggak ya soal ini? Dan siap buat ubah pandangan kalau ada bukti baru yang lebih kuat. Ngaku salah itu tanda kekuatan intelektual loh, bukan kelemahan. Ini menarik karena cara melatihnya ternyata sejalan banget sama temuan di riset AI dari Archive yang kita bahas di awal kan? Bahwa belajar itu harus aktif, jangan pasif. Betul sekali. Temuan paling menarik dari studi itu adalah ini. Cara paling efektif ngajarin literasi AI yang kritis itu bukan dengan nyuruh orang baca materi statis kayak PDF, tapi lewat simulasi interaktif, di mana mereka bisa berpikir kayak ilmuwan, nguji hipotesis, ngubah parameter algoritma, terus ngamatin hasilnya langsung. Jadi, learning by doing, kan learning by reading. Tepat. Dan lebih spesifik lagi, riset itu ngebuktiin bahwa bukan kuantitas interaksi seberapa banyak Anda ngeklik yang nentuin hasil belajar, tapi kualitas keterlibatan. Ini nunjukin kalau interaksi yang penuh perenungan, di mana Anda beneran berhenti sejenak buat mikirin kenapa sesuatu terjadi, itu jauh lebih berharga dari 1000 klik tanpa mikir. Belajar aktif yang mendalam itu selalu ngalahin belajar pasif yang dangkal. Jadi, kalau kita rangkum semua sumber yang kita bahas hari ini, pesannya jelas banget. Berpikir kritis itu bukan lagi sekedar skill tambahan yang bagus buat ditulis di CV. Di dunia yang dibanjiri informasi dan didominasi AI, ini adalah alat navigasi utama kita buat bedain mana sinyal, mana kebisingan. Kita udah bedah apa itu berpikir kritis, kita identifikasi musuh-musuhnya kayak kesalahan logika, dan bahkan kita telusuri akarnya sampai ke filsafat dan teologi. Dan yang terpenting, ini bukan bakat bawaan, bukan cuma buat segelintir orang. Ini adalah sebuah kemampuan yang bisa dan harus diasah. Mulai dari kebiasaan kecil sehari-hari, kayak mempertanyakan judul berita sebelum nge-share, sampai ke latihan yang lebih terstruktur. Setiap orang bisa jadi pemikir yang lebih baik, lebih jernih, dan lebih mandiri. Nah, sebagai penutup, kami ingin ninggalin satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Semua sumber kita hari ini kan mekenin pentingnya ngevaluasi informasi dan argumen yang datang dari luar diri kita. Tapi, gimana kalau kita menerapkan metode Sokrates yang sama tajamnya, pertanyaan-pertanyaan yang sama mendalamnya, ke keyakinan kita sendiri yang paling dalam? Asumsi fundamental apa yang selama ini Anda pegang sebagai sebuah kebenaran mutlak? Yang mungkin belum pernah benar-benar Anda pertanyakan sampai ke akarnya?